Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Akuntansi S1 kelas C, kelompok 1, mata kuliah perpajakan akan memaparkan materi mengenai pajak penghasilan. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andi Novia Ramadhani sebagai pemateri ke-6. Yang kedua, saya sendiri Asriani sebagai moderator dan pemateri ketiga. Yang ketiga ada Aulia Nisa sebagai pemateri keempat. Dan keempat ada Amelia Fernanda sebagai pemateri kedua. Yang kelima ada Risa Ainia sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir ada pemateri lima. Yang kami serahkan kepada pemateri pertama untuk materi mengenai dasar hukum PPH dan subjek pajak PPH. Baik, terima kasih. Pertama saya menjelaskan tentang dasar hukum PPH. Peraturan perundang yang mengatur umur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya ada subjek subjek pajak. Uh, yang pertama itu subjek pajak orang pribadi atau orang pribadi sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia. Yang kedua ada subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi warisan yang belum terbagi itu sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Yang ketiga ada subjek pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan bentuk apapun, misalnya seperti firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan lain-lain. Yang keempat ada subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang misalnya itu seperti pabrik, bengkel, gudang, gedung perkantoran dan lain-lain. Selanjutnya ada subjek pajak dalam dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri. Yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua ada badan yang didirikan atau uh, bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya ada subjek pajak luar negeri. Yang pertama ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya ada yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama ada kantor perwakilan negara asing. Yang kedua ada pejabat-pejabat atau perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan yang timbal balik.
Yang ketiga, ada organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota. Yang keempat, ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Sebagaimana yang dimaksud tadi dengan yang nomor 3, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kelima, ada organisasi-organisasi nasional yang berbentuk kerjasama teknik atau kebudayaan dengan syarat kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada negara atau pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang terakhir ada jika terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perlakuan perpajakannya itu didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut. Sampai dengan berakhirnya perjanjian yang dimaksud dengan persyaratan perjanjian tersebut telah sesuai dengan perjanjian internasional. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi mengenai dasar pengenaan PPh akan disampaikan oleh teman kelompok kami, Amelia Fernanda. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak. Nah, untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto, dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk penghasilan kena pajak atau WP badan, rumusnya adalah penghasilan neto. Untuk penghasilan kena pajak atau WP orang pribadi, rumusnya adalah penghasilan neto dikurang PTKP. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi mengenai dasar perhitungan PPh akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi untuk menghitung PPh di Indonesia itu dilakukan dengan beberapa langkah dasar. Proses ini melibatkan yang pertama itu perhitungan penghasilan bersih. Di sini untuk menghitung penghasilan bersih itu yang pertama itu harus menentukan penghasilan kotornya. Penghasilan kotor ini biasanya termasuk biaya gaji pokok. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dikurangkan, seperti biaya jabatan, biaya pensiun, dan biaya kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga itu menghitung penghasilan bersihnya. Jadi rumus untuk menghitung penghasilan bersihnya itu penghasilan kotornya dikurang dengan total biaya yang dapat dikurangkan. Yang kedua itu menentukan PTKP. PTKP itu adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP itu ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan. Untuk tahun 2023 kemarin itu PTKP ditetapkan untuk wajib pajak pribadi itu sendiri 54 juta. Untuk tambahannya bagi misalkan sudah menikah itu 4.500.000. Jika punya tanggungan juga satu tanggungan itu 4.500.000. Nah, contohnya misalkan penghasilan bersihnya itu tadi 100 juta. Nah, statusnya menikah dan memiliki dua tanggungan. Maka PTKP wajib pajaknya itu 54 juta, tambahan untuk menikah 4.500.000, tambahan untuk dua tanggungan 4.500.000 dikali 2 jadinya 9 juta. Jadi total PTKP-nya 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 9 juta, jadi total PTKP-nya 67.500.000. Yang ketiga, menghitung PKP. Nah, PKP dihitung dengan mengurangi penghasilan bersih dengan PTKP. Jadi tadi PTKP-nya 67.500.000. Nah, kita dapat PKP-nya penghasilan bersih dikurang PTKP, penghasilan bersihnya tadi 100 juta dikurang 67.500.000, maka dapatnya 32.500.000. Yang keempat, menghitung PPh terutang. Nah, setelah mendapatkan nilai PKP,
PPh terutan dihitung berdasarkan tarif progresif yang berlaku. PKP hingga 50 juta itu dapatnya 5%, PKP antara 50 juta sampai 250 juta 15%, PKP antara 250 juta sampai 500 juta itu 25%, sedangkan PKP di atas 500 juta itu dikenakan tarif pajaknya 30%. Jadi tadi sudah dapat PKP-nya 32.500. Untuk menentukan PPh terutannya itu karena PKP karena PKP-nya tadi di bawah 50 juta maka dikenakan tarif 5%. Jadi 5% dikali 32 juta 500 sama dengan 1.625. Jadi PPh terutan per tahunnya itu 1.625.000. Itulah materi mengenai dasar perhitungan PPh. Selanjutnya materi mengenai penghasilan tidak kena pajak dan tarif PPh akan disampaikan oleh Aulia Anissa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu penghasilan tidak kena pajak yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Asriani. Yang pertama, penghasilan tidak kena pajak atau biasa disingkat dengan PTKP. Besarnya PTKP ini berlaku mulai dari 1 Januari 2016, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hitungan untuk 54 juta untuk dari wajib pajak orang pribadi atau biasa besarannya itu TK 0. Yang kedua ada 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin. Yang ketiga juga sama 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat ada 2. Yang pertama, penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari suatu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh pasal 21. Syarat yang kedua, ada pekerjaan istri tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. PTKP yang terakhir yaitu 4.500.000 tambahan untuk anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, namun PTKP ini dihitung maksimal hanya 3 orang. Materi selanjutnya yaitu mengenai tarif PPh. Sebelumnya, apa sih itu tarif PPh? Nah, tarif PPh ini merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan ini. Tarif PPh secara di Indonesia itu terbagi menjadi 2, ada tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dan ada tarif PPh untuk wajib badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap. Yang pertama, tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri terbagi menjadi 4 tarif pajak. Yang pertama, penghasilan yang sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya itu dikenakan 5%. Yang kedua, penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya dikenakan 25%. Dan yang terakhir, penghasilan di atas 500 juta, tarif pajaknya dikenakan 30%. Nah, tarif pajak untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu 28%. Namun, tarif tersebut telah berubah menjadi 25% berlaku sejak tahun 2010. Tarif pajak untuk wajib pajak dalam negeri ini yang berbentuk perseroan terbuka paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang di-store diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu hanya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif untuk wajib dan pada umumnya. Penjelasan mengenai PKP serta tarif PPh saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi mengenai pemotongan atau pemungutan PPh yang akan disampaikan oleh Pak Rizky Wibowo. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final. Yang pertama yaitu definisi pemotongan dan pemungutan PPh merupakan proses di mana pihak yang memberikan penghasilan, misalnya perusahaan,
memotong pajak dari penghasilan yang diterima oleh penerima atau karyawan. Kemudian karakteristik PPh yang bersifat final. Pajak yang dipotong atau dipungut bersifat final. Pajak yang telah dipotong atau dipungut dianggap kembali sebagai kewajiban pajak yang selesai. Wajib pajak tidak perlu melaporkan atau menghitung kembali pajak tersebut dalam SPT tahunan. Kemudian yang ketiga, contoh PPh yang bersifat final. Yang pertama yaitu PPh pasal 21. Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, dan imbalan sejenis lainnya. Kemudian yang kedua PPh pasal 23. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari jasa tertentu, sewa, dan dividen. Slide selanjutnya. Kemudian prosedur pemotongan dan pemungutan, yaitu identifikasi penghasilan. Pihak yang membayar harus mengidentifikasi jenis penghasilan yang akan dipotong atau dipungut pajaknya. Kemudian keuntungan dari pemotongan dan pemungutan yang bersifat final. Sederhana, mempermudah administrasi pajak bagi wajib pajak karena tidak perlu menghitung lagi saat pelaporan tahunan. Kemudian yang terakhir, pertimbangan. Meskipun bersifat final, ada kondisi tertentu di mana wajib pajak mungkin ingin melakukan penghitungan lebih lanjut, seperti penggabungan penghasilan dari sumber lain atau perencanaan pajak. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi mengenai cara melunasi PPh akan disampaikan oleh Saudari Andi Novia Ramadhani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membahas materi cara melunasi PPh. Untuk melunasi PPh atau pajak penghasilan dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, kita harus identifikasi jenis PPh-nya. Kalau PPh pasal 21 untuk karyawan dan pekerja, PPh pasal 23 untuk pembayaran jasa dan sewa, dan yang untuk PPh badan untuk perusahaan. Yang kedua, kita harus menghitung jumlah PPh yang terutang. Untuk karyawan hitung berdasarkan gaji dan tarif yang berlaku, sedangkan jasa atau sewa hitung sesuai dengan nilai transaksi dan tarif PPh 23. Terus yang ketiga, buat bukti potong atau pemungutan. Setelah menghitung, buat bukti potong atau pemungutan yang harus diserahkan kepada penerima penghasilan. Yang keempat, ada sektor pajak ke kas negara. Yang pertama melalui bank, bawa bukti potong dan setor ke bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua melalui e-banking. Gunakan fasilitas e-banking untuk melakukan setoran pajak. Dan yang terakhir ada online. Gunakan sistem e-filing untuk melakukan pembayaran secara online. Yang kelima ada lapor SPT atau surat pemberitahuan. Setelah melakukan pembayaran, laporan SPT tahunan untuk memastikan semua penghasilan dan pajak yang terutang telah dilaporkan secara benar. Dan yang terakhir ada simpanan bukti setoran. Simpan semua bukti setoran dan dokumen terkait untuk arsip dan sebagai bukti pembayaran pajak. Baik, mungkin itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi mengenai pajak penghasilan. Itulah tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.